Menanti kita di sini puluhan tahun nggak pernah seperti ini. 10 kepala sekolah dihadapi di sini sudah saya menantikan. Saya lebih lagi juga menanti sekolah yang saya hadapi. Alkisah di sebuah negara yang dikenal sebagai negara yang kaya raya, rakyatnya ramah, sejahtera, dan begitu kayanya, Gemari Palojinawi ternyata memberikan kisah miris tentang nasib-nasib pahlawan tanpa tanda jasa yang mati terkapar untuk memberi makan anak mereka sendiri. Inilah sebuah kisah yang hanya terjadi di negara antah berantah yang katanya luar biasa tetapi sangat menyiksa bagi pahlawan-pahlawannya. Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu peristiwa yang sangat tragis dan sangat naas di Indonesia, yaitu pertama yaitu program cuci otak ya. Tadi dulu namanya pinjol, sekarang jadi pindar. Gue sih nggak tahu kepanjangannya apa, tapi kayaknya kalau pinjol itu pinjaman online, pindar itu pinjaman daring kali. Intinya mau dibikin diperhalus lah bahasa ini, nggak tahu idenya brilian siapa. Orang mah capek-capek mikir gitu ya buat membangun negara ini, buat kasih makan, tingkatkan produksi pangan dan lain sebagainya. Ini ternyata banyak juga menteri-menteri yang sibuk berpikir merubah pinjol jadi pindar gitu. Nggak tahu urgensinya apa, tetapi ya mungkin ini salah satu bagian dari program cuci otak gaya pejabat-pejabat di Indonesia. Anyway, yang gue mau bahas dan sangat penting adalah, yaitu apa? Pinjol itu ternyata makin kesini makin menyengsarakan. 25%, lu bayangin 1/4 orang yang ikut pinjol itu ternyata gagal bayar. Dan mayoritas orang yang gagal bayar ini usianya di bawah 35 tahun. Bahkan ada yang usianya di bawah 19 tahun. So teman-teman yang penasaran, gimana sih nasib anak saudara kamu yang terlilit pinjol itu? Saudara, adik, teman, tetangga yang mungkin udah kamu musuhin dan kamu delete kontaknya di WhatsApp. Kira-kira ada harapan gak ya mereka itu bisa kembali menjadi manusia bumi? Atau hanya sibuk gali lubang tutup lubang? Penasaran dengan misteri nasib korban pinjol ini akan jadi seperti apa di tahun 2025? Jangan di skip video ini, let's check this out. Ibu jangan bicara ya, karena saya datang saya minta duit tidak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Jadi teman-teman, dari 97 perusahaan pinjol yang ada di Indonesia yang legal tentunya, ternyata cukup banyak loh yang memiliki kredit bermasalah yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 22 perusahaan. Jadi 22 dari 97 perusahaan itu statusnya sekarang di atas 5% kreditur mereka itu gagal bayar. Artinya apa? Orang yang minjem di mereka itu macet kreditnya. Dan ini berbahaya nggak sih bagi industri kita? Dan kalau teman-teman lihat ya, teman-teman di sekitaran kalian, saudara kamu, tetangga kamu, makin banyak atau makin sedikit yang terjebak oleh pinjol. Karena faktanya, ternyata khususnya untuk kalangan muda, mereka yang paling gampang dijebak dan tergoda dengan pinjol. Mungkin karena banyaknya iklan pinjol di media massa dan bahkan di media-media sosial, salah satu contohnya yaitu iklan pinjol yang seperti ini. Lo udah berapa lama pakai nomor HP lo? Sekitar 2 tahunan kayak deh. Kenapa? Coba sini. Coba ini. Gue dapat 20 juta. Nah, lu lihat iklan yang tadi. Semoga harapan gue lu gak klik, semoga lu gak pakai produknya, semoga lu tidak download produknya. Kenapa? Karena ternyata pinjol-pinjol yang lu pakai itu menggunakan sistem bunga yang sangat mencekik. Dan bunganya bunga yang berbunga. Ya, sekarang kita ngitung-hitungan di kartu kredit aja. Kartu kredit itu bunganya sekitar 20-23%. Itu artinya sekali lu beli saham, udah pasti nih dalam 1 tahun duit lu bukannya nambah tapi minus 23%. Tetapi kalau pinjol itu bunganya ternyata lebih tragis lagi. Karena lu dicas per hari itu bisa sampai 0,3%. Yang artinya kalau lu kumulasikan dalam 1 tahun, bunganya udah jauh lebih ganas dibandingkan bunga kartu kredit lu. So artinya di sini teman-teman apa? Tolong lu ajarin anak-anak kamu, ajarin tetangga kamu, ajarin ponakan kamu. Karena mayoritas sekarang yang diincar oleh pemain-pemain pinjol ini adalah orang-orang yang masih muda, yang nggak ngerti gimana cara mengelola keuangan mereka. Nah, salah satu hal yang menarik di sini, para teman-teman pelaku industri fintech peer-to-peer lending ya, itu mereka ternyata tambah optimis dengan prospek bisnis pinjaman online ini. Karena apa? Karena ternyata orang Indonesia makin kesini bukannya makin takut minjem online, tetapi makin semangat minjem online. Bahkan satu orang aja bisa punya account sampai 3, 4, 5 biji account
pinjam online ini. Karena satu aja nggak cukup guys. Kalau bisa ngutang banyak, kenapa ngutang dikit? Mungkin itu adalah mindset bagi orang-orang yang terjebak pinjol ini. Berdasarkan data hingga Juli 2024, pengguna pinjol di Indonesia yang menunggak, yang gagal bayar terbanyak ternyata berasal dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Total kredit macet pinjol terbanyak di 2024 di usia 19 tahun sampai 34 tahun ya. Itu total ada hampir 300.000 rekening. Artinya 300.000 manusia itu kreditnya macet. Total utang yang macet itu mencapai 652 miliar rupiah. Nah, secara total per September 2024 ini, utang pinjol masyarakat Republik Indonesia itu sudah tembus 74 triliun. Wow, 74 triliun guys. Jadi bisnis pinjol ini bukan bisnis yang kecil, bukan bisnis receh, ini bisnis triliunan. Makanya lu jangan heran, ada makin banyak investor asing khususnya dari negara Cina, Kamboja, dan Vietnam dan sekitar yang berlomba-lomba masuk ke Indonesia untuk buka usaha pinjol. Karena apa? Kuenya gede. Ingat cita-cita orang Indonesia apa? Ngutang. Akhirnya apa? Pinjol ini bukannya tambah musnah, tambah sedikit tetapi tambah banyak jumlahnya. Jangan sampai itu kejadian ya di keluarga kamu. Makanya lu harus kasih mereka edukasi finansial, jangan pernah terjebak yang namanya pinjol. Sekalipun jangan. Karena itu racunnya seperti narkoba, bahkan lebih bahaya dibanding narkoba. Kenapa gue bisa bilang begitu? Woi Benix, data lu mana? Data membuktikan, teman-teman tahu orang-orang yang kreditnya macet di pinjol itu, kenapa? Kenapa mereka sampai kredit macet? Kenapa mereka sampai pinjol? Kenapa mereka ngutang online? Apa karena mereka mau bikin usaha baru? Mau buka bengkel baru? Mau buka restoran? Atau buat biaya operasi anaknya? Atau buat biaya kawin lagi? Enggak. Ini fakta yang membuktikan bahwa pinjol lebih berbahaya dibanding narkoba. Itu adalah data yang kita miliki. Data membuktikan penyebab masyarakat terjerat pinjaman online menurut Databox itu karena untuk gali lubang, tutup lubang alias untuk membayar utang lain. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, orang masuk pinjol itu kenapa bisa berulang-ulang, itu ternyata bukan untuk hal yang produktif. Ternyata bukan buat ternak lele bro, bukan juga buat bayar biaya sekolah, ada nggak? Ada. Tetapi itu nggak signifikan, ternyata mayoritas gunakan itu untuk bayar utangannya di tempat lain. Mungkin di warung yang Bodarmi, terus bayar di warteg sana, terus bayar pinjol yang lain. Ujung-ujungnya apa? Mereka terjebak di dalam pusaran utang seperti black hole, never ending, dan lu gak bisa kabur dari sana. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Bunganya, tadi gue bilang, bahkan bisa hampir 1% per hari. Kan ngeri. Ini konyol banget orang yang main pinjol. Jadi di sini data membuktikan bahwa orang terjebak pinjol karena apa? Dia ambil pinjol itu untuk menutup utangnya di tempat lain, menutup utangnya di pinjol-pinjol lain. Sampai kapanpun orang ini tidak akan pernah lolos dan tidak akan pernah merdeka, dan dia akan menjadi budak pinjol itu sampai selama-lamanya. Ini fakta. Dan ini artinya apa? Ternyata pinjol lebih berbahaya dibandingkan narkoba. Narkoba lu masih bisa berobat, rehabilitasi, tobat. Atau lu berobat, gagal, mati, selesai. Nah pinjol, lu begitu masuk pinjol yang terjadi apa? Lu bakal masuk pinjol lain lagi bro. Udah kena pinjol yang lain lagi, masuk lagi pinjol yang lain lagi. Gitu aja lingkarannya, seperti lingkaran setan. Jadi jangan pernah ya, lu jangan pernah coba-coba kayak narkoba. Sama seperti pinjol, lu jangan pernah coba-coba ikut pinjol. Apalagi bunga-bunganya tragis untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kalaupun lu terpaksa harus utang, gunakanlah itu untuk hal yang produktif. Jadi gak apa-apa, banyak pengusaha di Indonesia pun ngutang, tapi untuk hal yang produktif. Tetapi kalau lu pakai hutang buat hal konsumtif, itu udah kiamat lah. Yang paling parah lagi apa? Ngutang buat tutup utang yang lain. Itu sedih banget. Sampai sama-lamanya dia tidak pernah lolos dari hutang itu. Nah di sini gue mau bahas tentang dari sisi perusahaan ya. Mungkin dari kemarin-kemarin gue udah bahas dari sisi usernya pinjol. Tapi sekarang gue bahas dari sisi perusahaan. Kenapa sih banyak perusahaan fintech? Karena banyak teman-teman dari fintech juga yang nanya sama gue, konsultasi sama gue. Kenapa sih perusahaan mereka itu sangat dalam kondisi yang berbahaya? Apalagi banyak dari mereka udah dapat surat cinta dari OJK. Karena apa? Karena TWP 90 mereka itu di atas 5%. Artinya apa? Kredit yang dianggap macet itu gak tertagih, ya itu jumlahnya udah sampai di atas 5%. Nah mereka dapat surat cinta dari OJK. So, kenapa banyak penyelenggara fintech ini yang terjebak kredit macet? Nah ini ada 3 alasan penting nih guys. Dan ini harus dilakukan ya. Apalagi kalau penonton gue banyak kan pengusaha juga. Dan banyak orang startup juga. Yang paling penting di Indonesia,
Kalau mau pinjolnya bisa jadi sehat, itu sebetulnya sistem kredit scoringnya harus dibenerin. Tetapi sayangnya mekanisme yang di Indonesia itu tidak memungkinkan untuk lakukan itu. Berbeda dengan di Amerika, lu dari lahir pun udah ada kredit scoring di sana. Artinya kemampuan lu buat ngutang itu udah terukur. Ngutangnya berapa, bakal lunas dalam berapa lama, dan itu udah terjadi di sana. Tapi kalau di Indonesia enggak. Kenapa? Ya gampang aja lah. Orang yang punya NPWP aja belum semua makhluk hidup di Indonesia punya NPWP. Jadi dari situ aja udah nggak bisa teridentifikasi. Terus yang kedua, pseudo ekonomi di Indonesia itu banyak banget. Orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, duitnya pun bisa jadi banyak, tapi mereka nggak bayar pajak. Tapi mereka tidak terdeteksi kemampuan kredit scoringnya seperti apa. Jadi kredit scoring ini adalah kemampuan sistem untuk melakukan analisis seberapa dalam seorang manusia memiliki kemampuan bayar atau kemampuan berhutang. Itulah kredit scoring. Dan ini hanya bisa terjadi kalau orang ini sudah terintegrasi dengan sistem keuangan. Contohnya dia udah punya rekening bank, dia udah punya NPWP dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia banyak bahkan orang yang belum punya NPWP, bahkan yang nggak punya KTP pun banyak di Indonesia. Contohnya apa? Ya gue pernah kasih contoh tukang somai. Ada tukang somai omzetnya bisa sampai 600 juta sebulan. Bayar pajak kagak, bahasa Indonesia aja gak bisa. Kayak gimana dia mau bisa bayar pajak? Tapi 600 juta sebulan. Setahun bisa 3 kali umroh tukang somai di Tanjung Barat ini. Nah dari sini teman-teman bisa lihat, berarti kita gak bisa lihat ngukur kredit scoringnya. Kenapa? Karena tukang somai itu kalau pergi ke bank mau ngutang, udah pasti gak dikasih. Dianggap dia tidak layak. Penampilannya lusuh, jelek, bisnisnya juga cuman pinggir jalan punya. Tetapi ternyata omsetnya ratusan juta, nggak terukur sama bank. Akibatnya bank bisa tidak mendapat kesempatan untuk berbisnis dengan tukang somai yang sebetulnya bisnisnya bagus. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang nggak punya kredit scoring ini, mereka juga bisa mengeksploitasi sistem. Oh, gue nggak kedetek nih, gue sebenarnya utang gue udah banyak ada di mana-mana. Dia kemudian utang di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D, karena nggak ada integrasinya ini. Nah ini berbahaya. Jadi buat teman-teman pelaku pinjol atau pengusaha pinjol atau pegadaian dan lain sebagainya, itu betul-betul udah harus melakukan partnership atau membeli sistem kredit scoring yang jelas. Makin sekarang udah makin banyak nih orang-orang yang bikin metode kredit scoring sendiri. Jadi ketika lu mau ngutang, itu langsung udah diukur. Lu baiknya bisa ngutang atau enggak. Karena apa? Beberapa sistem itu bahkan udah bisa ambil data dari Dukcapil, bahkan bisa ambil data dari perbankan, dan itu sudah bisa terintegrasi. Nah, masalahnya masih banyak pinjol-pinjol di Indonesia yang nggak mau keluar duit, modal buat belanja kredit scoring ini. Padahal menurut gue itu sangat layak. Kenapa? Karena masih banyak orang di Indonesia sebetulnya yang masih layak untuk dapatin kredit dibandingkan scammer-scammer itu yang hobinya ngibul atau hobinya nggak bayar pinjol. Ingat ya, gue nggak membela pinjol, tapi gue nggak setuju dengan orang yang ngutang tapi nggak bayar dan berkali-kali di tempat lain. Itu namanya bandit. Itu nggak bener. Ya tapi Pak dia ngasih bunganya gede, 1% sehari, bunganya bisa berbunga. Ya, tapi kan lu salah lu ngutang di situ, lu udah tahu. Terus lu sengaja bikin lu jadi alasan lu buat nggak bayar, ya salah lah. Dengan lu pakai softwarenya, dengan lu download aplikasinya, itu menandakan lu udah setuju dengan aturan itu. Kalau kemudian hari lu bilang lu nggak mau bayar karena menurut lu bunganya mencekik, yang salah siapa? Lu apa pinjolnya? Coba pikir. Yang kedua, itu sangat sedikit yang menggunakan asuransi kredit. Kenapa? Kalau seandainya gagal bayar, ada asuransi yang tutup. Makanya gue sangat seneng karena waktu itu sempat ada salah satu pinjol peer-to-peer lending mau IPO, gue seneng. Kenapa? Karena mereka kerjasama dengan perusahaan asuransi. Kalau ada kreditur dia, kemudian bermasalah, sehingga nggak bisa bayar utangnya, di cover sama asuransi. Bukan pinjolnya yang menggap-menggap kalau seandainya utangnya nggak dibayar. Karena ada kreditnya diasuransikan. Jadi kalau ada gagal bayar, asuransi yang nombokin. Menurut gue itu sangat fair. Dan udah jangan banyak juga. Tapi sayangnya sekali lagi di Indonesia banyak pinjol ini pelit banget nih, gak mau keluar modal. Padahal dia tinggal tanda tangan bayar premi sama perusahaan asuransi terus di cover. Menurut gua OJK itu harusnya mewajibkan itu. Contoh gini, kalau lu beli mobil, mayoritas orang Indonesia beli mobil atau kendaraan bermotor itu pakai KKB, kredit kendaraan bermotor. Ketika lu belanja itu kendaraan, lu pakai leasing, perusahaan financing, fintech, ya kayak pinjol, fintech. Ketika lu kredit, pasti lu dapat asuransi. Siapa tahu nih kreditnya belum lunas, motornya diambil alien ke planet Mars. Ya kan minimal ada asuransi yang nutupin kerugian itu. Atau motornya dimaling, atau motornya rusak masuk jurang dan lain sebagainya lah.
Nah, kenapa nggak hal yang sama kita berlakukan di dunia pinjol? Jadi ketika ada orang yang gagal bayar, ada asuransi yang siap untuk masuk dan cover. Itu harusnya diwajibkan. Dan ini juga bisa mengakibatkan ya terjadi merge nih sistem antara sistem asuransi dengan sistem pinjol, sistem perbankan yang sampai sekarang masih belum terjadi penggabungan antara data-data itu. Semua masih main sendiri-sendiri. Akibatnya datanya sangat fragmented. Jadi orang kalau ada nipu di asuransi A, besok nipu di asuransi B, besok nipu di asuransi C, nggak kedetek. Karena semuanya sok belagu nih. Nah menurut gua sekarang ya OJK harusnya bisa lah ayomin itu semua jadi satu payung supaya datanya saling kebuka satu sama lain. Jadi orang kalau mau fraud pun jadi ketahuan. Jadi perusahaan asuransi pun pede untuk kasih kredit gagal bayar di pinjol. Yang menurut gua sangat signifikan. Karena ingat ya industri ini ternyata bukannya tambah menyusut tetapi tambah berkembang. Dan itu adalah realita, artinya kita harus beradaptasi dengan itu. Dan asuransi kredit ini ya buat yang gagal bayar ini bisa juga dipakai sama pinjolnya, platform pinjolnya, atau borrowernya sendiri. Jadi orang yang mau kredit itu juga bisa diwajibin. Lu punya asuransi gagal bayar nggak? Jadi ini berlaku dua arah nih, buat yang ngutang sama buat yang ngasih utang, sama-sama terlindungi. Dan ini akan memaksa ya industri untuk saling berkolaborasi terhadap data yang mereka miliki. Nah yang ketiga, kenapa banyak terjadi gagal bayar? Menurut gue juga salah satunya karena belum adanya pendatabasean ya terkait sektor yang layak untuk didapatkan kredit dari pinjol. Ingat ya kredit pinjol itu cuma dua nih, mayoritas kredit konsumtif sama kredit produktif. Produktif ini apa? Biasanya untuk invoicing atau buat ternak lele, buat usaha dan lain sebagainya lah. Lalu yang konsumtif ini buat gaya hidup, beli iPhone baru, beli laptop baru atau dan lain sebagainya. Nah di Indonesia itu masih mayoritas pinjol-pinjol ini nafsunya itu masuk ke sektor konsumtif. Dan kemudian akibatnya apa? Ya orang gonta-ganti iPhone setiap bulan ya tentu saja pasti ada kegangguan di bagian otaknya yang berhubungan dengan manajemen keuangan dia. Nggak masuk akal. Di situ teman-teman harusnya ya teman-teman di dunia pinjol ini juga udah mulai mengantisipasi ketika kemudian ada orang yang sama mengajukan kredit konsumtif di pinjol yang berbeda-beda. Harusnya itu udah men-trigger alarm nih. Kenapa ada orang yang A, Mr. A, tiba-tiba melakukan proposal kredit pinjol buat beli HP di pinjol A. Pinjol B juga sama, pinjol C juga sama, pinjol D juga sama. Ini bukan hal yang bagus sebetulnya. Dan ini harusnya men-trigger ya buat perusahaan-perusahaan pinjol untuk melakukan database terhadap perilaku ya. Jadi behavior borrowernya, orang yang ngutang itu seperti apa. Nah, behavior analitik itu di Indonesia masih kurang. Kenapa? Karena ya jurusan psikologis di Indonesia juga sangat sedikit yang mengkoneksikan antara kebutuhan bisnis, industri, dengan ya realitanya. Fakultas psikologi ngomongin apa mereka? Harusnya mereka udah mulai berbicara soal pinjol ini untuk mengidentifikasi mana perilaku-perilaku yang layak untuk difunding oleh pinjol, mana perilaku-perilaku yang tidak layak untuk difunding dengan pinjol. Itu semua analitik yang bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis pinjol ini supaya jadi lebih sehat. Kenapa? Karena kalau seandainya semuanya pada kolaps, bangkrut, ingat ya ini nilai bisnisnya nih bentar lagi mencapai 100 triliun, ya itu akan banyak ekonomi yang terganggu sih. Dan gue jujur makin kesini ya walaupun kenyataannya pinjol makin lama makin gede, tapi sayangnya ternyata OJK sendiri itu sangat mendorong supaya pembiayaan UMKM itu dilakukan dengan pinjol. Menurut gue ini sangat disayangkan. Ini beritanya ada, lu lihat sendiri di layar kacamu. OJK mendorong pembiayaan UMKM yang sehat dan produktif lewat pinjol. Ya kalau menurut gua faktanya justru pinjol itu bunganya terlalu tinggi. Kenapa kemudian OJK institusi negara itu merekomendasikan pakai pinjol? Apalagi masih banyak pinjol itu yang ilegal. Kenapa enggak OJK nih sebagai regulator justru memudahkan UMKM untuk pinjam kredit di bank? Yang bunganya 12% setahun, ada yang 8% setahun, kok nggak masuk akal malah disuruh ke pinjol. Kan aneh, ini mah menggiring domba untuk disate rame-rame, kan aneh. Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait.
Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham Benix Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Dan akibatnya apa ya? Perilaku-perilaku yang aneh seperti ini itu akhirnya jadi kebablasan dan mengakibatkan di Indonesia fenomena pinjol itu sangat unik. Profesi alias pekerjaan orang-orang di Indonesia yang paling banyak menjadi korban pinjol, ternyata peringkat 1, 42% korban pinjol itu adalah guru. Lu bayangin, guru kan harusnya rasionalnya lebih jalan, otaknya lebih ada. Tetapi ternyata mereka paling banyak menjadi korban pinjol. 42% korban pinjol adalah guru. Diikuti yang kedua apa? Korban PHK, 21%. Logis menurut gue, korban PHK. Masih masuk akal lah. Tapi kan guru punya pekerjaan. Bisa sampai kena pinjol juga, berarti ada yang salah nih. Yang ketiga, kalangan ibu rumah tangga, 17%. Di bawahnya ada karyawan, 9%. Pedagang, 4%. Sisanya pelajar. Lalu sisanya ada tukang pangkas rambut, ojek online masing-masing itu sekitar 2 dan 1%. Di sini dikatakan faktor utamanya mereka menjadi korban pinjol karena rendahnya literasi keuangan demi memenuhi kebutuhan gaya hidup. Karena pinjol memberikan kemudahan, pinjol itu cepat cairnya sehingga tidak diteliti lagi profil resikonya si peminjam ini. Tapi ya sudahlah, kita berada pada situasi di sekarang ini yang sangat mendesak. Kenapa? Karena tulang punggung pendidikan otak intelektual rakyat Indonesia kan ada di guru ya. Mayoritas itu kan mengandalkan guru untuk mendidik anak-anaknya mereka. Dan ternyata ya mayoritas guru di Indonesia itu ternyata menjadi korban pinjol. Apa karena duitnya nggak cukup? Atau karena mereka tidak punya kecerdasan keuangan yang tidak diajarkan? Ya memang sih gue sangat jarang ketemu guru yang bisa mengerti perbedaan antara liabilitas dan ekuitas. Nggak banyak dan nggak ada. Bahkan sampai detik ini pun gue masih ketemu orang yang menganggap kalau mereka beli mobil, mereka anggap itu aset. Tidak, itu liability. Masih banyak orang yang nggak bisa membedakan itu semua. Kalau lu beli tanah, lu beli emas, nilainya akan terus menerus naik. Itu aset, itu investasi yang benar. Tapi ternyata ya masih banyak kalangan guru khususnya yang bahkan nggak tahu apa yang dia beli itu adalah barang konsumtif, bukan investasi. Lu kira beli iPhone Pro Max 16 itu investasi? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak tahu? Tapi itu realitanya. Akibatnya apa? Akibatnya Presiden Indonesia menangis. Jadi berita mencatat, fakta mencatat, sejarah mencatat. Prabowo menangis dan tangisannya ini pecah saat dia mengumumkan kenaikan gaji guru. Belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Kenapa harus naik? Mungkin buat bayar pinjol. Jadi sedih lagi nih, duit negara kan duit rakyat ya. Pajak, duit lu dan gua nih, bayar pajak buat gaji guru. Gaji guru dinaikin untuk memperkaya perusahaan pinjol. Nah menurut teman-teman gimana jadinya? Gue ada pertanyaan simpel aja cuma 2. Pertama, lu setuju gak dengan pernyataan OJK? Apakah betul pinjol dapat menjadi solusi untuk perkembangan UMKM dalam negeri Indonesia? Lu setuju gak dengan argumentasi itu? Yang menurut gue pro banget dengan industri pinjol. Mungkin ada benernya atau tidak. Menurut kamu gimana? Setuju gak kalian dengan pandangan OJK? Supaya teman-teman UMKM, pengusaha ini digiring kalau mau pinjam kredit ke pinjol aja. Lu setuju gak dengan itu? Atau berbahaya sekali pernyataan itu? Yang kedua, dengan banyaknya data yang mengatakan bahwa masyarakat kita banyak yang terjerat pinjol, apa betul di antara teman-teman kalian atau keluarga kalian banyak yang terjerat pinjol ini? Kalau banyak, apa sih ya alasan mereka bisa terjerat pinjol ini? Berikan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini. Berdasarkan realitanya di lapangan,
kenalan kalian yang jadi korban pinjol itu, kok bisa mereka jadi korban pinjol? Apakah karena korban gaya hidup atau memang karena memang betul-betul perlu sih mereka sehingga mereka pergi pinjol? Mungkin karena memang udah 3 hari nggak makan terus ikut pinjol. Itu kan memang kebutuhan hidup, untuk hidup mereka pinjol itu. Tapi beda kalau seandainya mereka ikut pinjol karena pengen ganti helm baru atau pengen ganti sepatu baru. Itu udah hal yang beda tuh. Coba kasih pandangan kalian di bawah ini. Dari kenyataan yang kalian lihat di lapangan, mayoritas orang yang terjerat pinjol itu karena apa sih? Apa karena buat nyumbang ke panti asuhan ya? Yuk ditunggu ya pandangan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.